Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 2 Mei 2021 dengan judul Ia taat kepada otoritas orang tua. Ayat inti, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lukas 2 ayat 51. Keterangan, Yesus menegaskan bahwa dialah anak yang kekal. Kunjungan yang pertama ke bait suci telah membangkitkan gerakan hati yang baru. Semua kewajiban duniawi untuk zaman itu telah lenyap dari pemandangan, tetapi dengan pengetahuan akan misi ilahinya dan persatuannya dengan Allah, ia tidak melawan otoritas orang tuanya. Atas permintaan mereka, ia pulang bersama mereka sebagai seorang anak yang setia dan menurut, serta membantu mereka dalam hidup mereka yang penuh dengan kerja keras. Disimpannya baik-baik dalam hatinya rahasia tentang misinya untuk masa mendatang, menunggu dengan taat hingga periode pelayanannya untuk umum kelak mulai sebelum memberitahukan kepada dunia bahwa dialah Mesias itu. Ia taat kepada pengendalian orang tua 18 tahun lamanya setelah ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah dan menghidupkan kehidupan sederhana dan biasa sebagai orang Galilea, bekerja dalam pekerjaan kayu. 30 tahun lamanya ia taat kepada pengendalian orang tua. Biasalah bagi anak-anak, meskipun dari orang tua Kristen, kalau sudah berusia lebih 12 tahun, merasa bahwa mereka mesti dibolehkan mengikuti keinginan mereka sendiri, dan orang tua mau dipimpin oleh anak-anak mereka, gantinya memimpin anak-anak itu. Inilah sebabnya banyak orang muda muncul dengan kebiasaan mementingkan diri dan kemalasan. Mereka gagal, sombong, dan keras kepala. Kalau kita memandang kepada penyangkalan dirinya yang sabar, penyingkirannya dari segala kemasyhuran, pengabdiannya kepada pekerjaannya sehari-hari dalam lingkungan yang hina, alangkah eloknya terang yang dipancarkan tentang hidupnya. Alangkah jelasnya ditunjukkan jalan di mana anak-anak dan orang muda harus berjalan. Yesus tidak kurang sebagai anak Allah dalam rumah tangganya yang hina itu dan ketaatannya kepada orang tuanya. Daripada ketika Allah berfirman dari tahtanya yang kekal itu, katanya, "Inilah anakku yang kekasih." Hidup Kristus menjamin suatu berkat untuk selama-lamanya atas satu kehidupan yang taat dengan gembira kepada pengendalian orang tua dan kehidupan yang rajin secara jasmani dan mental. Saudaraku yang kekasih, Yesus menunjukkan teladan ketika ia masih dalam masa kanak-kanaknya. Ia taat dalam pengasuhan orang tua, dididik dan dituntun oleh orang tua. Mari kita mengajarkan anak-anak kita, dan kita sebagai anak-anak mari kita belajar taat kepada orang tua, karena itu adalah cerminan bahwa kita taat kepada Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, dengan segala ungkapan syukur kami datang kepadamu, berterima kasih untuk berkat Tuhan yang ajaib. Pada saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ketika kami akan menjalankan usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Marilah kasih karunia Tuhan berikan bagi kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan dan menerima berkat sorga. Kami bawa doa ini melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.